Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas terkait dengan model data yang merupakan materi kelanjutan dari kesempatan sebelumnya. Untuk outline perkuliahan pada kesempatan kali ini bisa dilihat di slide nomor 2, di mana kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan antara fakta dunia nyata dan model data, kemudian model IR seperti apa, kemudian sudah dibahas juga terkait ERD atau diagram entity relationship yang standar. Nah, untuk kesempatan kali ini masih dibahas tentang ERD, jadi kelanjutan dari kesempatan sebelumnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang jenis entitas, jenis-jenis relasi, dan derajat relasi minimum. Untuk tujuan pembelajarannya sama dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram entity relationship, kemudian ada juga relasi, di mana terdapat 4 jenis relasi yang bisa digambarkan di dalam ERD, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait penentuan relasi atau penetapan relasi di dalam perancangan basis data atau di dalam ERD itu sendiri. Nah, poin pertama bisa dilihat di slide nomor 4. Seperti kita ketahui, untuk menentukan adanya relasi antara himpunan entitas satu dengan entitas yang lainnya, sebenarnya kita bisa menentukannya berdasarkan logika atau persepsi kita atau pengalaman kita. Nah, jadi tetapi yang harus perlu diperhatikan bahwa relasi di dalam pergaulan sehari-hari atau pada dunia nyatanya itu tidak selalu sama dengan relasi pada pemodelan data. Nah, apa maksudnya di sini? Itu berarti bahwa apa yang kita anggap relasi mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa jadi tidak dianggap relasi apabila dia dituangkan di dalam pemodelan data. Nah, contohnya yang seperti apa? Nah, contohnya mungkin kalau di basis data akademik seperti ini perkuliahan, pada pergaulan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari yang kita amati, dosen dan mahasiswa itu sebenarnya memiliki relasi. Misalnya mungkin mahasiswa bisa relasi antara dosen dan mahasiswa, misalnya adanya proses tanya jawab misalnya antara mahasiswa dengan dosen, atau misalnya adanya konsultasi terkait dengan perkuliahan itu sendiri atau terkait mata kuliah. Nah, itu kalau misalnya di dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi di dalam pemodelan data, relasi antara dosen dan mahasiswa disebut dengan relasi tidak langsung. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dosen dan mahasiswa bisa berelasi kalau misalnya ada sebuah interaksi yang terjadi di dalamnya atau ada keterlibatan himpunan entitas lainnya. Dalam hal ini yaitu himpunan entitas kuliah, di mana relasi antara dosen dan mahasiswa itu bisa terjadi apabila dosen mengampu sebuah mata kuliah, kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut. Nah, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita melihatnya bahwa dosen dan mahasiswa sebenarnya ada relasi, tetapi dalam pemodelan itu tidak dianggap sebagai relasi atau dianggap relasi tidak langsung, sehingga tidak perlu relasi tersebut dinyatakan di dalam ERD. Nah, kemudian poin keempat terkait relasi, seperti yang kita sudah bahas pada kesempatan sebelumnya, di mana ada yang disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Nah, itu penentuannya perlu adanya pengamatan secara langsung. Nah, kenapa bisa demikian? Karena penentuan derajat relasi itu bisa akan berbeda untuk
tempat pengamatan yang berbeda. Jadi misalnya walaupun kasusnya sama-sama misalnya untuk perancangan basis data akademik, tetapi kalau lokasi pengamatan langsungnya itu berbeda, bisa saja derajat atau kardinalitasnya berbeda. Jadi tidak sama dengan menentukan relasi yang misalnya mungkin kita bisa pakai logika atau intuisi. Nah, kalau penentuan kardinalitas atau derajat relasi itu sebaiknya penentuannya didasarkan pada pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, kemudian kardinalitas ini merupakan sebuah komponen yang paling penting di dalam perancangan basis data atau ERD, walaupun mungkin kesannya dia sangat sederhana, tetapi itu dalam implementasi basis data nanti akan sangat berpengaruh karena dia akan menentukan tabel yang dibentuk serta struktur dari tabel tersebut. Nah, jadi kira-kira 5 hal ini yang perlu diperhatikan terkait dengan perancangan basis data menggunakan ERD beserta dengan relasinya. Nah, kemudian kita membahas bagaimana sebenarnya tahap dalam pembuatan diagram entity relationship atau ERD. Nah, secara umum, pada saat kita mau melakukan pembuatan diagram IR, itu ada 2 tahap yang kita bisa lakukan. Tahap pertama itu disebut dengan preliminary design, itu yang menghasilkan IR di awal. Nah, pada tahap ini akan dihasilkan sebuah rancangan basis data minimal atau yang paling standar. Kemudian setelah dilakukan tahap awal, ada yang disebut dengan tahap optimasi ERD atau final design. Nah, pada tahap ini perancangan atau ERD yang sudah kita peroleh pada tahap preliminary design itu akan ditinjau lagi untuk dilihat aspek efisiensi, performansi, dan fleksibilitasnya. Nah, seperti diketahui kalau ketiga aspek ini sebenarnya biasanya saling tumpang tindih. Jadi kalau misalnya efisiensinya mau yang paling bagus, biasanya performansinya akan berpengaruh ke arah yang berbeda. Begitu pula dengan fleksibilitasnya. Sehingga 3 aspek ini perlu dicari sebenarnya titik temunya sehingga bisa memenuhi 3 kriteria ini dengan memperhatikan kriteria yang lain tentu saja. Pada tahap optimasi ERD ini bisa saja terjadi misalnya penambahan atribut dari yang ada di tahap pertama, atau misalnya mungkin entitasnya kemudian dilakukan penggabungan atau misalnya dilakukan pemecahan lagi atau pembagian entitas. Nah, itu terjadinya di tahap 2 ini atau optimasi ERD. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu terkait dengan pembuatan ERD awal atau preliminary design. Untuk final design nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan diagram IR ini? Nah, atau tahap preliminary design. Ada 5 tahap yang dilakukan dalam pembuatan IR di awal. Nah, tahap pertama yaitu mengidentifikasi seluruh himpunan entitas dari lingkup masalah yang akan kita bentuk basis datanya atau kita rancang basis datanya. Jadi dilihat himpunan entitasnya itu apa saja dan ditentukan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan atribut key untuk masing-masing himpunan entitas yang sudah ditentukan pada tahap pertama atau langkah pertama. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi yang terbentuk antara himpunan entitasnya, kemudian menetapkan foreign key dari setiap relasi yang terbentuk atau setiap himpunan relasi yang terbentuk. Nah, kemudian setelah ditentukan himpunan relasinya, kemudian ditentukan foreign key-nya, langkah keempat adalah menentukan kardinalitas dari relasi-relasi tersebut atau himpunan relasi yang terbentuk. Nah, kemudian di paling akhir atau tahap paling terakhir yaitu menentukan atribut-atribut deskriptif yang ada
untuk setiap himpunan entitas dan untuk setiap himpunan relasi. Nah, atribut deskriptif yang terbentuk nanti itu akan tergantung dari cakupan permasalahan yang akan dibuatkan basis datanya. Nah, jadi ini 5 tahap yang dilakukan pada preliminary design atau menghasilkan IRD awal. Nah, mari kita lihat contoh kasus untuk perancangan basis data menggunakan IRD untuk basis data pada akademik atau perkuliahan. Pada slide 7 kita bisa lihat contoh kasusnya adalah pada basis data sistem perkuliahan. Tahap pertama tadi adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Nah, yang perlu ditekankan di sini yaitu yang akan terlibat. Jadi mari kita lihat untuk sebuah kasus atau ruang lingkup permasalahan sebenarnya ada banyak himpunan entitas yang mungkin terbentuk. Nah, misalnya untuk kasus sistem perkuliahan ini kita bisa lihat bahwa banyak himpunan entitas yang mungkin ada. Yang pertama itu ada mahasiswa, kemudian ada kuliah, ada entitas praktikum, ada himpunan entitas dosen, asisten, ada ruang, ada jurusan, ada literatur, dan sebagainya. Mungkin ada buku, perpustakaan, dan sebagainya. Nah, yang perlu ditekankan bahwa tidak semua himpunan entitas pada suatu cakupan masalah itu akan dipilih atau akan ditetapkan, dimasukkan ke dalam perancangan. Nah, apa yang mempengaruhi himpunan entitas yang terpilih itu tentu saja terkait dengan cakupan dari basis data yang akan dibentuk. Nah, untuk kasus ini, karena basis data sistem perkuliahan yang dibentuk itu sistem perkuliahan yang sederhana saja, maka entitas yang diambil adalah mahasiswa, kuliah, dan dosen. Nah, kalau mungkin basis data sistem perkuliahan yang mau dibentuk itu mau yang lebih luas lagi cakupannya, misalnya sampai mencakup perpustakaannya dan sebagainya, atau mungkin sampai terkait dengan praktikum atau laboratorium bahkan ruangan. Nah, itu himpunan entitasnya akan dimasukkan lagi atau akan ditambahkan. Nah, untuk kasus ini yang digunakan karena ditentukan hanya perkuliahan sederhana saja, maka entitas yang diambil cuma 3, yaitu mahasiswa, kuliah, dan dosen. Nah, pada slide 8, di situ sudah dilihat, jadi kalau IRD seperti yang kita bahas sebelumnya, untuk himpunan entitas, itu disimbolkan dengan persegi panjang, dengan nama himpunan entitasnya dituliskan di dalam persegi panjang tersebut. Nah, bisa kita lihat pada slide 8, ada 3 himpunan entitas yang sudah kita tetapkan, yaitu mahasiswa, kuliah, dan dosen. Nah, penggambarannya seperti itu. Ini langkah pertama. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Nah, langkah kedua adalah kita sudah dapat himpunan entitas, kemudian kita tentukan key dari himpunan entitas tersebut. Nah, ada yang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan key dari setiap himpunan entitas yang sudah digambarkan tadi. Nah, yang mungkin ini sedikit mengulang tentang materi tentang key. Key yang dimaksud di sini yaitu primary key-nya, seperti yang kita tahu bahwa primary key itu harus bersifat unik atau bisa membedakan setiap entitas dari himpunan entitas. Atau kalau kita analogikan ke dalam tabel, berarti yang menjadi key itu dia tidak bisa memiliki isian yang sama untuk atribut yang berbeda. Nah, jadi ini pertimbangannya, key-nya harus bisa membedakan setiap entitas di dalam himpunan entitas. Kemudian, key harus berbeda untuk setiap himpunan entitas. Jadi kalau kita memiliki tadi sudah menetapkan 3 himpunan entitas, nah primary key untuk setiap untuk himpunan entitas tersebut itu harus berbeda satu sama lain. Jadi kita tidak bisa menentukan key yang sama, misalnya untuk himpunan entitas mahasiswa ataupun dengan
himpunan entitas dosen, atau misalnya mungkin primary key-nya akan sama untuk himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas kuliah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi pada tahap ini kita punya 3 entitas tadi, himpunan entitas. Maksud saya ada mahasiswa, ada kuliah, dan ada dosen. Nah, kemudian kita tentukan kalau mahasiswa ya yang biasanya mengidentifikasinya secara unik, biasanya itu adalah atribut NIM. Kalau kuliah, kita punya kode kuliah. Kemudian kalau dosen, ada nama dosen. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, ini kan kalau misalnya kasusnya sistem perkuliahan, kita bisa mengetahui atributnya karena mungkin kita berinteraksi langsung dengan sistem ini atau kita terlibat dalam sistemnya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya sistemnya yang di luar dari atau kita tidak pernah terlibat secara langsung di dalamnya? Nah, ini tentu saja perlu adanya proses pengumpulan data di lapangan itu sendiri atau di tempat akan diterapkannya basis data. Nah, itu untuk mendapat gambaran untuk setiap himpunan entitas, atribut apa yang ada, dan kemudian apa yang menjadi penanda unik dari setiap himpunan entitas tersebut. Oke. Nah, pada poin keempat, kita sudah di situ dituliskan bahwa NIM, kode kuliah, dan nama dosen sebagai key-nya itu tidak saling terhubung. Nah, apa dampaknya kalau kita tahu bahwa primary key-nya tidak saling terhubung? Itu menandakan bahwa himpunan entitas yang kita sudah tentukan di awal itu adalah himpunan entitas yang tepat. Nah, mungkin ada yang masih mempertanyakan apa maksudnya bahwa primary key-nya tidak saling bergantung. Nah, di sini dikatakan tidak saling bergantung. Jadi primary yang baik untuk setiap himpunan entitas yang ada itu adalah primary key-nya tidak saling bergantung, yaitu primary key yang satu tidak menentukan primary key yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Jadi contohnya NIM dan kode kuliah. Jadi nilai NIM itu tidak menentukan nilai yang ada di dalam kode kuliah. Berbeda dengan antara NIM dan nama mahasiswa. Karena NIM itu dia akan menentukan isian dari nama mahasiswanya. Nah, kalau untuk primary key ini masing-masing tidak ditentukan. Jadi nama dosen itu tidak ditentukan sama isian NIM yang ada, atau kode kuliah tidak ditentukan dengan nama dosen, atau sebaliknya nama dosen tidak ditentukan dari kode kuliah. Nah, ini artinya primary key antara masing-masing himpunan entitas tidak saling bergantung, yang menandakan bahwa himpunan entitas yang kita sudah tetapkan itu adalah sudah tepat. Nah, kemudian kita tambahkan di diagram ER-nya atau ERD-nya masing-masing primary key yang sudah ada. Nah, untuk atribut, jadi untuk penambahan atribut, jadi simbolnya adalah bundar seperti ini, oval. Kemudian kita tuliskan di dalam simbol ovalnya tersebut nama dari atribut yang ditentukan. Jadi contohnya untuk mahasiswa, di sini ada NIM. Kemudian kalau dia atributnya primary key atau key, itu harus digarisbawahi nama dari atributnya. Nah, contohnya di sini bisa dilihat NIM, kemudian digaris bawahi. Kemudian kita tambahkan link yang menandakan bahwa NIM ini merupakan primary key dari himpunan entitas mahasiswa. Nah, untuk kuliah tadi, himpunan entitasnya, maksud saya primary key-nya adalah kode kuliah. Jadi kita tuliskan kode kul, kita gambarkan, jangan lupa di garis bawah karena dia primary key, kemudian dilingkan dengan himpunan entitas kuliah. Nah, begitu pula dengan nama dosen. Nah, jadi sampai langkah kedua ini kita sudah memperoleh diagram ERD seperti pada slide 10. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga untuk preliminary design yaitu menetapkan relasinya antar himpunan entitas dan menetapkan foreign key dari masing-masing himpunan relasi yang terbentuk. Nah, seperti yang kita ketahui, kita memiliki 3
entitas, himpunan entitas maksud saya. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, ada kuliah. Nah, kalau kita lihat dari himpunan entitasnya, relasi yang mungkin terbentuk itu ada dosen dan mahasiswa 1, kemudian mahasiswa dan kuliah 2, kemudian kuliah dan dosen 3. Nah, sebelum kita menentukan apakah relasi yang terbentuk ini memang bisa dimasukkan ke dalam himpunan relasi, ya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan relasi. Nah, yang pertama adalah relasi-relasi yang ditetapkan itu harus mengakomodasi semua fakta. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa nanti relasi yang terbentuk itu bisa memastikan bahwa data yang diperlukan di dalam sistemnya itu akan bisa ditampilkan. Jadi semua data yang akan ditampilkan ya bisa diakomodir dari relasi yang dibentuk. Kemudian relasi-relasi yang terbentuk itu harus seoptimal mungkin, karena ini akan mempengaruhi nanti waktu pengaksesan atau lama pengaksesan dari datanya, kemudian penyimpanan nanti untuk implementasinya. Jadi karena semakin banyak relasi yang terbentuk, sebenarnya itu akan semakin mempengaruhi jumlah penyimpanan yang akan dibutuhkan, begitupun dengan lama pengaksesannya. Jadi apabila relasinya memang dirasa tidak perlu, itu tidak perlu dibentuk. Kemudian yang kedua, relasi tidak langsung ditiadakan. Jadi apabila ada relasi yang termasuk relasi tidak langsung yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, nah itu tidak perlu dimasukkan di dalam perancangan ERD. Nah, seperti yang kita lihat di slide 11, jadi ada 3 relasi yang terbentuk, kemudian kita mau hilangkan yang mana relasi yang memang tidak perlu atau relasi tidak langsung. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa relasi antara dosen dan mahasiswa itu termasuk ke dalam relasi tidak langsung, sehingga itu ditiadakan saja. Jadi, sehingga kita bisa menetapkan bahwa ada 2 relasi untuk himpunan entitas yang ada, yaitu relasi antara mahasiswa dan kuliah, dan relasi antara dosen dan kuliah. Nah, kemudian relasi yang terbentuk itu kita harus berikan nama. Jadi ada nama relasinya. Nah, biasanya nama relasi itu merupakan kata kerja. Jadi contohnya relasi antara mahasiswa dan kuliah, kita bisa menamakan relasinya adalah relasi mempelajari, di mana mahasiswa akan mempelajari mata kuliah, atau misalnya mungkin mahasiswa memprogram mata kuliah dan sebagainya. Kemudian relasi antara dosen dan kuliah itu bisa kita beri nama mengajar, yaitu dosen mengajar mata kuliah, atau misalnya mungkin kita mau pakai bahasa mengampu, itu istilahnya sama. Nah, jadi kita sudah menentukan bahwa ada 2 relasi yang ada dengan nama relasinya adalah mempelajari dan mengajar. Oke. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam diagram ERD, maka gambarnya akan seperti pada slide nomor 12, di mana mahasiswa dan kuliah itu ada relasi mempelajari. Jadi gambarnya belah ketupat seperti ini untuk relasi, kemudian dia akan berada di tengah dari himpunan entitas yang dihubungkan, di mana mempelajari itu antara mahasiswa dan kuliah. Kemudian mengajar juga demikian. Nah, kemudian pada tahap ini kita juga menentukan yang disebut dengan foreign key. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah ditentukan bahwa foreign key itu merupakan primary key yang berasal dari himpunan entitas yang dihubungkan oleh relasi tersebut. Jadi contohnya mempelajari itu kita mau tentukan foreign key-nya, jadi kita lihat dia menghubungkan antara himpunan entitas mahasiswa dan kuliah. Mahasiswa primary key-nya NIM, kemudian kuliah primary key-nya kode KUL. Jadi foreign key untuk mempelajari adalah NIM dan kode KUL seperti ini. Nah, foreign key penulisannya sama dengan primary key, jadi dibuat di dalam
oval seperti ini karena dia termasuk atribut, kemudian diberi garis bawah. Nah, sama halnya dengan himpunan relasi mengajar, di mana menghubungkan antara kuliah dan dosen. Jadi foreign key-nya adalah kode kul yang berasal dari kuliah, dan berasal dari dosen ada primary key atau key nama dosen. Jadi untuk mengajar, foreign key-nya adalah kode kul dan nama kul. Nah, selanjutnya setelah didapatkan relasinya, kemudian foreign key-nya adalah menentukan kardinalitas dari masing-masing relasi yang ada. Nah, ada dua relasi tadi, mempelajari dan mengajar. Nah, yang pertama, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah atau himpunan entitas kuliah, di mana kita ketahui faktanya bahwa mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah secara sekaligus, satu sekaligus. Kemudian, sebuah mata kuliah atau satu mata kuliah itu bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa sekaligus. Nah, dari fakta ini kita bisa menentukan bahwa kardinalitas dari mahasiswa ke mata kuliah atau kuliah ke mahasiswa itu adalah banyak ke banyak atau N ke N. Sedangkan, nah ini kalau misalnya sistem perkuliahan atau lingkup sistem perkuliahan yang akan kita buatkan basis datanya, hanya bisa menetapkan aturan bahwa satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, maka kita ketahui bahwa relasinya atau kardinalitas yang terbentuk yaitu seorang dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya bisa diampu atau diajar oleh satu orang dosen. Tetapi tentu saja untuk ruang lingkup yang berbeda, di sistem perkuliahan bisa saja membolehkan bahwa satu mata kuliah diampuh oleh lebih dari satu dosen. Tetapi untuk kasus yang kita bahas ini, di mana faktanya atau ketetapannya itu satu mata kuliah hanya bisa diampuh oleh satu orang dosen. Sehingga dari fakta ini kita bisa tahu bahwa relasi antara dosen dan kuliah itu adalah satu ke banyak. Nah, untuk gambaran dari kardinalitas, jadi kita tambahkan di rancangan IRD-nya kardinalitas pada slide nomor 14. Kita bisa lihat di situ ada simbol N untuk mahasiswa dan ada simbol N untuk di kuliah. Ini artinya bahwa seorang mahasiswa itu bisa mempelajari lebih dari satu mata kuliah atau bisa memprogram lebih dari satu mata kuliah. Makanya di sini di kuliah diberikan simbol N atau artinya banyak. Nah, kemudian satu mata kuliah itu bisa diprogram atau dipelajari oleh lebih dari satu mahasiswa secara bersamaan. Nah, itu makanya di mahasiswa ini diberikan juga simbol N yang menyatakan kardinalitasnya atau relasinya adalah banyak ke banyak. Nah, sedangkan untuk kuliah dan dosen, seperti kita ketahui tadi bahwa faktanya untuk kasus ini, satu kuliah atau satu mata kuliah itu hanya bisa diajar atau diampu oleh satu orang dosen. Nah, makanya di sini untuk dosen dituliskan satu, karena relasinya adalah satu dosen. Kemudian sebaliknya, satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Makanya untuk kardinalitasnya di sini atau simbolnya diberi simbol N. Seperti ini. Jadi dia one to many. Nah, ini untuk penggambaran kardinalitas di IRD. Nah, kemudian kita masuk ke tahap terakhir. Setelah ditentukan kardinalitasnya, kemudian ditambahkan atribut-atribut deskriptif dari masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi yang sudah terbentuk. Nah, yang perlu ditekankan di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan atribut-atribut deskriptif. Sama halnya dengan himpunan entitas, untuk sebuah ruang lingkup masalah atau sistem itu banyak himpunan entitas yang mungkin.
Nah, sama halnya dengan atribut-atribut deskriptif untuk himpunan entitas. Jadi ada banyak atribut-atribut deskriptif yang mungkin, tetapi tentu saja yang akan dimasukkan ke dalam basis datanya atau perancangannya itu harus dipilah yang mana atribut deskriptif yang memang sesuai dengan ruang lingkup masalah yang ada dan memang dibutuhkan untuk penyajian datanya. Nah, contohnya mungkin untuk himpunan entitas mahasiswa, untuk mahasiswa sendiri, entitas mahasiswa itu sendiri, atribut yang mungkin itu bisa saja mungkin tinggi badan, atau misalnya berat badan, atau misalnya hobi, atau misalnya buku favorit dan seterusnya. Tetapi tentu saja atribut-atribut deskriptif tersebut itu bisa tidak dimasukkan ke dalam basis data karena mungkin tidak dibutuhkan dalam penyajian data atau mungkin tidak sesuai dengan fakta yang berjalan di ruang lingkup basis data tersebut. Sehingga ya itu ada dua hal untuk penambahan atribut deskriptif sesuai fakta yang ada dan kebutuhan penyajian data. Nah, kemudian untuk penggambarannya di ERD, atribut deskriptif itu sama, jadi dilambangkan dengan elips, kemudian dituliskan nama atributnya tetapi tanpa garis bawah. Nah, kemudian sebenarnya untuk langkah ini, penggambarannya maksudnya, penggambaran atribut deskriptif di dalam di ERD itu biasanya diabaikan atau tidak digambarkan kalau misalnya sebuah sistem yang dibuat itu besar dan kompleks. Jadi bukan maksudnya tidak diidentifikasi atribut deskriptifnya, tetapi biasanya untuk sistem yang besar, yang atribut deskriptifnya banyak, relasinya banyak, dan himpunan entitasnya banyak, ini tidak digambarkan di dalam ERD. Nah, karena yang dibahas di sini contoh kasusnya itu cukup sederhana, jadi kalau kita mau gambarkan atribut deskriptifnya ke dalam diagram ERD, ya kita bisa lihat pada slide 16, di mana untuk mahasiswa, atribut deskriptifnya itu adalah nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Ya kita tinggal tambahkan untuk menggambarkan atribut tersebut tanpa namanya di garis bawah. Kemudian mempelajari, ini adalah relasi, ada terbentuk sebuah atribut dari relasi ini yaitu indeks nilai. Begitupun dengan atribut lainnya. Kita definisikan, kemudian kita gambarkan atributnya dan jangan lupa diberi garis yang menandakan link antara atribut deskriptif tersebut dengan himpunan relasi atau himpunan entitasnya. Nah, kira-kira itu tadi 5 langkah-langkah bagaimana sampai menghasilkan rancangan ERD dasar dari preliminary design ini. Nah, jadi untuk contoh kasus basis data sistem perkuliahan, hasil penggambaran ERD-nya dapat kita lihat pada slide nomor 16. Nah, seperti pada slide 17, di situ ada yang disebut dengan kamus data pada ERD. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, yaitu kalau sistemnya kompleks, itu bisa saja atribut deskriptifnya tidak digambarkan, mungkin karena penggambarannya itu bisa lebih rumit. Nah, ini bisa diganti dengan pembuatan sebuah kamus data. Jadi, kamus data ini bisa menjadi pelengkap dari ERD, di mana dia akan mendeskripsikan atribut, baik itu atribut key maupun atribut deskriptif dari himpunan entitas dan himpunan relasi yang ada pada ERD tersebut. Nah, contohnya penulisan kamus data untuk ERD yang kita sudah hasilkan di slide sebelumnya itu dilihat pada slide 17, di mana bisa dilihat di situ pembuatan kamus data itu dituliskan nama himpunan entitasnya atau himpunan relasinya. Contohnya di sini adalah mahasiswa. Kemudian kita pakai sama dengan, kemudian atributnya yang ada itu diapit dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Kemudian setiap atribut yang ada di himpunan entitas itu dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian atribut key-nya dituliskan di awal dengan menambahkan garis bawah di nama atribut dari
himpunan entitas tersebut atau himpunan relasi. Nah, jadi untuk IRD dari sistem perkuliahan yang kita lengkapi dengan kamus data bisa dilihat pada slide 17. Jadi kita tambahkan kamus data, ada himpunan entitas dan ada himpunan relasi beserta dengan nama-nama atributnya. Jadi bisa juga digambarkan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi opsional pada saat misalnya penggambaran dari IRD-nya sudah banyak melibatkan himpunan entitas dan himpunan atribut yang mungkin menggambarnya agak lebih rumit atau kompleks. Sehingga yang digambarkan yang digambarkan dengan IRD itu cukup himpunan entitas, himpunan relasi beserta dengan kardinalitasnya. Karena memang di dalam IRD itu yang ditekankan adalah relasinya dan entity-nya itu sendiri. Nah, kemudian pada kesempatan sebelumnya itu ada yang dijelaskan tentang kardinalitas atau derajat relasi maksimum. Jadi untuk menentukan seperti banyak ke banyak, kemudian satu ke banyak, nah itu disebut dengan derajat relasi maksimum atau berapa relasi paling banyak yang bisa terbentuk antara dua himpunan entitas. Nah, ada juga yang disebut dengan derajat relasi minimum. Jadi ini bisa digabungkan penulisan relasinya nanti. Jadi selain menambahkan derajat relasi maksimum antara himpunan entitas, dituliskan juga berapa derajat relasi minimum antara himpunan entitas tersebut. Jadi di sini contohnya, kalau kita mau menentukan derajat relasi minimumnya untuk mahasiswa dan kuliah, kalau dia tadi kardinalitasnya atau derajat relasi maksimumnya many to many, jadi satu mahasiswa bisa memprogram banyak mata kuliah, kemudian satu mata kuliah bisa diprogram banyak mahasiswa. Nah, kita tentukan juga relasi minimumnya seperti apa. Jadi untuk menentukan derajat relasi minimumnya, faktanya kita ketahui bahwa satu orang mahasiswa atau seorang mahasiswa itu bisa tidak mengambil mata kuliah apapun. Nah, ini kalau faktanya atau kondisinya mahasiswa tersebut cuti. Jadi relasi minimumnya antara mahasiswa dan kuliah itu adalah 0. Kemudian sebaliknya, satu mata kuliah itu bisa tidak diikuti oleh seorang mahasiswa satupun. Ini bisa terjadi kalau mata kuliahnya termasuk mata kuliah pilihan, jadi tidak ada yang memilih mata kuliah tersebut. Nah, ini berarti relasi minimum yang terjadi adalah sama-sama 0. Nah, ini kita bisa tuliskan di dalam diagram IRD-nya, jadi kita bisa melengkapi derajat relasi maksimum itu seperti pada slide nomor 19. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini mahasiswa dengan kuliah itu minimumnya 0. Jadi kita tambahkan di depan jadi 0. Ini minimumnya, derajat relasi maksimumnya N. Kemudian begitu sebaliknya, satu mata kuliah itu bisa tidak diikuti oleh seorang mahasiswa pun, jadi dia relasinya 0, jadi 0 ke N. Nah, bagaimana dengan relasi kuliah dan dosen? Jadi kalau untuk satu mata kuliah, itu minimumnya sudah ditetapkan dosen yang akan mengampu mata kuliah tersebut. Jadi minimumnya 1, maksimumnya juga 1. Sedangkan satu orang dosen maksimumnya bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, tetapi minimumnya satu dosen bisa tidak mengampu atau tidak mengajar mata kuliah apapun. Nah, mungkin ini kalau faktanya dosennya sedang cuti atau misalnya lanjut untuk studi atau sedang studi. Jadi minimumnya adalah 0. Maka di sini 0,n dan 1,1. Jadi kalau misalnya nanti ada yang membaca IRD atau ada yang melihat IRD dengan model relasinya seperti ini, kardinalitasnya dituliskan seperti ini, itu artinya dituliskan derajat relasi maksimum dan minimumnya. Nah, selanjutnya pada slide 20, di situ saya memperlihatkan notasi IRD yang lain. Jadi khususnya untuk menuliskan derajat relasi maksimum minimum. Jadi selain menggunakan notasi yang 0, 1, N,
Ada juga IRD yang menggunakan notasi seperti pada slide 20. Di situ ada penggambarannya untuk derajat relasi maksimum minimum 0 ke many seperti ini, 0,n itu dituliskannya ya seperti pada notasi yang ada di sebelah kiri seperti ini. Dan seterusnya. Nah, hasilnya kalau menggunakan notasi lain bisa dilihat di slide 20 tersebut. Nah, kita lanjut ke slide 21, di mana entitas itu sendiri itu ada beberapa jenisnya atau beberapa variannya yang nanti bisa dituangkan dalam penggambaran IRD. Nah, kalau yang kita bahas sebelum-sebelumnya, seperti himpunan entitas mahasiswa, dosen, dan kuliah, itu termasuk strong entity atau entitas kuat. Nah, ada juga jenis entitas yang dikatakan dengan weak entity sets atau subtype entities, atau dia entitas yang lemah. Apa maksudnya dari entitas yang lemah ini? Jadi dia terkadang di dalam perancangan basis data atau IRD itu kita bisa menemukan sebuah entitas yang disebut dengan entitas yang lemah, di mana himpunan entitas tersebut atau entitasnya kemunculannya bergantung pada adanya relasi dengan entitas yang lain. Biasanya dia kemunculannya bergantung dari strong entity atau entitas yang kuat. Kemudian fakta lainnya bahwa entitas yang lemah atau weak entity sets itu tidak memiliki atribut key. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat contohnya pada slide 21. Di situ ada mahasiswa, himpunan entitas mahasiswa, kemudian ada orang tua dan hobi. Nah, orang tua dan hobi ini bisa dikatakan bahwa dia entitas yang lemah. Kenapa bisa demikian? Karena dia kemunculannya bergantung pada relasi dengan entitas mahasiswa, di mana entitas mahasiswa ini adalah strong entity. Nah, kenapa dikatakan bahwa dia bergantung kemunculannya atau berelasinya dengan mahasiswa? Jadi contohnya Ali Akbar ini, dia mempunyai orang tua, datanya adalah Abdul Rahman. Nah, kalau data Ali Akbar, mahasiswa Ali Akbar ini tidak ada, entitas Ali Akbar ini tidak ada, maka entitas dari Abdul Rahman di entity set orang tua itu juga tidak ada. Nah, ini yang dikatakan bahwa himpunan entitas yang lemah itu berisi entitas yang kemunculannya bergantung dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, begitu pula dengan hobi. Jadi kalau misalnya Ali Akbar tidak ada, entitas Ali Akbar tidak ada pada himpunan entitas mahasiswa, maka kita bisa lihat di sini hobi sepak bola, melukis, dan berenang yang secara sekaligus merupakan hobi Ali Akbar itu juga tidak ada. Nah, entitas seperti ini, jadi himpunan entitas yang berisi entitas-entitas yang bergantung dengan entitas pada himpunan entitas lainnya, itu disebut dengan weak entity sets atau himpunan entitas yang lemah. Seperti itu. Jadi ini dimungkinkan ada di dalam IRD. Nah, penggambarannya seperti bisa dilihat pada slide 22. Jadi kalau digambarkan seperti ini kira-kira entitasnya one to one, di mana mahasiswa memiliki satu orang tua, kemudian mahasiswa misalnya menyenangi hobi, di mana relasinya one to many, karena hobi bisa lebih dari satu. Nah, kemudian bisa dilihat di sini untuk orang tua, karena dia termasuk entitas yang lemah, cara penggambarannya untuk IRD itu dikasih 2 garis seperti ini. Jadi kotaknya dibikin 2 garis. Kemudian ada ditambahkan atributnya, kemudian bisa dilihat di sini untuk nama orang tuanya diberi garis bawah tetapi putus-putus. Ini artinya bahwa dia juga punya key, tetapi key-nya tidak menjamin keunikan dari record yang ada di dalam himpunan entitas tersebut. Nah, jadi penggambarannya ya seperti juga dengan hobi, demikian digambarnya dengan 2 garis kotak seperti itu, di mana hobinya sendiri dikasih garis putus-putus. Nah, kemudian 2 varian entitas yang kedua, yaitu disebut dengan subentitas atau subtype
entities. Nah, himpunan entitas ini dia beranggotakan, jadi himpunan entitas yang tergolong dalam subentitas atau subtype entities itu isi entitasnya merupakan anggota dari entitas yang lain. Maksud saya anggota dari himpunan entitas yang lain yang termasuk ke dalam himpunan entitas superior atau utama, atau disebut dengan tadi strong entity set. Biasanya subentitas ini dia terbentuk dari proses yang disebut dengan proses dekomposisi atau spesialisasi. Nah, proses ini nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Nah, ini biasanya spesialisasinya entitas-entitas yang ada di himpunan entitas itu dibagi lagi, dikelompokkan lagi, kemudian disesuaikan dengan kesamaan antara kelompok tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pada bisa dilihat pada gambar IRD di slide 23. Di situ ada sebuah strong entity set, yaitu dosen. Kemudian ada subentitas dari dosen, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, di situ dikatakan bahwa dosen tetap dan dosen tidak tetap itu sebuah entitas yang dia subtype yang berasal dari sebuah entitas superior atau utama, yaitu dosen. Nah, untuk dia menggambarkan bahwa dia adalah subentitas dari dosen, maka ditambahkan sebuah segitiga terbalik yang isi di dalamnya itu disebut ISA. Itu artinya merupakan subentitas dari dosen itu sendiri. Jadi, seperti kita ketahui, dosen itu bisa dibedakan atas dua, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap itu sendiri biasanya adalah dosen-dosen yang dia berinstansi di luar atau berafiliasi di luar lembaga tersebut, tetapi mengajar di sebuah lembaga yang dimaksud. Yang dibuatkan misalnya di sini lingkup basis datanya, sehingga dia hanya punya nama kantor asalnya dan alamat kantornya. Kemudian untuk dosen tetap, dia ada NIK, nomor induk pegawainya, ada pangkatnya, dan ada tanggal masuknya. Nah, yang dikatakan bahwa dosen tidak tetap dan dosen tetap ini masing-masing merupakan anggota atau merupakan bagian entitas dari himpunan entitas dosen. Nah, ini disebut dengan subentities, subtype entities. Nah, kemudian selain entitas, relasi juga ada beberapa varian yang dimungkinkan dalam penggambaran dalam IRD-nya. Yang pertama ada yang disebut dengan relasi tunggal atau unary relation. Relasi ini adalah relasi di mana himpunan entitas dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Pada slide 24 di situ ada unary relation dosen dan kuliah. Jadi misalnya ada fakta di sebuah lingkup basis data, lingkup sistem yang akan dibuatkan, dirancangkan basis datanya bahwa dosen senior itu ada datanya dia mendampingi dosen baru dalam pembinaan profesi. Misalnya ini dibutuhkan nanti ditampilkan datanya, butuh penampilan data dosen mana yang misalnya mendampingi dosen baru lainnya. Nah, ini kalau dimasukkan di dalam cakupan basis datanya, perancangan basis data, maka dia akan membentuk unary relation, di mana di sini ada dosen, kemudian ada relasinya, kemudian dia terhubung dengan himpunan entitas dosen itu sendiri. Jadi contohnya, satu dosen senior atau satu dosen bisa mendampingi lebih dari satu dosen baru. Makanya di sini relasinya adalah N. Kemudian satu dosen baru hanya bisa didampingi oleh satu dosen senior. Makanya di sini adalah satu juga. Nah, di sini satu. Jadi one to many. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Misalnya basis datanya itu bisa mencakup, nanti diperlihatkan datanya bahwa mata kuliah mana yang akan menjadi prasyarat dari mata kuliah yang lainnya. Nah, biasanya kan seperti itu. Kita boleh mengambil suatu mata kuliah kalau sudah lulus mata kuliah yang sudah ditentukan. Nah, ini bisa digambarkan juga relasinya kalau ingin dicakupkan di dalam basis data yang dirancang seperti ini. Jadi satu mata kuliah itu bisa menjadi prasyarat untuk beberapa mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah itu bisa menjadi
Maksud saya satu mata kuliah itu bisa memiliki beberapa mata kuliah prasyarat, kemudian satu mata kuliah bisa menjadi prasyarat di beberapa mata kuliah yang berbeda. Nah, oleh karena itu, di sini kardinalitasnya adalah N ke N. Nah, ini kalau jenisnya relasi tunggal, jadi dimungkinkan seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan relasi multi-entitas. Ini adalah kalau bisa dilihat gambarnya di slide 25, di mana satu relasi dia menghubungkan tiga himpunan entitas atau lebih. Nah, biasanya tetapi relasi seperti ini itu sangat dihindari karena bisa mengaburkan derajat relasi atau kardinalitas. Nah, sedangkan kardinalitas itu sendiri sangat berpengaruh nanti di implementasi basis datanya atau di pembuatan basis data fisiknya. Tetapi kalau bisa dilihat di sini contohnya, ini adalah contoh relasi multi entitas. Nah, kemudian kalau ada relasi seperti ini terbentuk, bagaimana solusinya? Sedangkan kita harus menghindari. Nah, ini akan kita bahas di kesempatan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan relasi ganda atau redundant relation. Nah, relasi seperti ini terjadi apabila di antara kedua himpunan entitas itu bisa terjadi lebih dari satu relasi. Nah, contohnya di contoh-contoh sebelumnya di mana kita ketahui ada relasi antara dosen dan kuliah, relasinya itu mengajar. Jadi yang menunjukkan relasi ini bisa menampilkan data bahwa dosen yang mana mengajar mata kuliah yang mana. Nah, sedangkan kalau misalnya basis datanya ingin menampilkan data misalnya dosen mana yang menguasai mata kuliah yang mana, karena belum tentu dosen tersebut tidak mengajar suatu mata kuliah, dosen tersebut tidak menguasai mata kuliah tersebut. Nah, misalnya ada kebutuhan di sebuah basis data tersebut bahwa basis datanya nanti harus bisa menampilkan suatu dosen dia menguasainya mata kuliah yang mana. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi satu relasi. Jadi relasinya adalah relasi menguasai dan nanti akan berperan dalam menunjukkan daftar mata kuliah yang dikuasai oleh seorang dosen. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan relasi ganda. Jadi ada dua himpunan relasi yang terbentuk untuk dua himpunan entitas yang sama. Nah, itu tadi pembahasan untuk model data yang kedua. Nanti pembahasan selanjutnya itu masih terkait dengan model data, di mana kita membahas tentang perancangan IRD lanjut, kemudian ada fleksibilitas dan seterusnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.